Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara kita mengetikkan soal yang memuat equation pada Microsoft Form. Kita buka dulu ya, kita masuk ke Microsoft Form-nya. Saya masuk menggunakan browser Chrome. Kita ketikkan office.com ya. office.com, kita enter. Ini saya masuk menggunakan akun Office dengan domain @smalhayatsamboja.ch.id. Nah, Bapak Ibu dipersilakan ya masuk menggunakan akun Office-nya, bisa domain MGMP, bisa domain dari sekolahnya, atau domain dari Guru Inovatif. Jangan lupa kita masukkan sandinya. Kita masuk. Ini caps lock saya masih nyala, saya aktifkan, nonaktifkan dulu. Iya, tetap masuk. Masuk di Microsoft Form-nya. Bisa kita lihat di sini ya. Akunnya, ini ya. Akun saya. Untuk memulai ke Microsoft Form, kita bisa memulai dari aplikasi-aplikasi yang ada, bisa memulai dari sini ya. Forms, bisa juga memulai dari di sini yang titik 9 ini. Kita klik, kita pilih yang Forms. Nah, karena kita akan membuat soal ya untuk ujian semester, misalkan ya, saya akan mencontohkan, maka kita pilih yang kuis baru. Kalau Bapak Ibu ingin membuat formulir, misalkan formulir pendaftaran siswa baru ya, atau jejak pendapat, kuesioner, itu pilihlah formulir baru. Jadi kita pilih yang kuis baru ini ya, kita pilih kuis baru. Kita ketikkan dulu judulnya di sini ya. Ketikkan misalkan soal ini untuk besar. Ujian sekolah kelas 12 tahun 2020-2021. Nanti di sini bisa ditambahkan, misalkan ingin menambahkan logo sekolah, tinggal ditambahkan dari sini ya. Saya kita mau menambahkan logo sekolahnya dari mana? Misalkan saya dari unggah, dari file, nah dari sini. Nah, saya cari dulu di mana logonya, misalkan logo sekolahnya itu ada di mana ya. Saya cari di sini. Ini logo SMA Hayat. Nah, kita buka seperti ini. Ini bisa ditambahkan lagi, misalnya di sini SMA Hayat Samboja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mempercantik tampilan, kita tambahkan di sini yang temanya ya, bisa dipilih. Nah, saya mau pilih tema yang ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah temanya sudah. Sekarang untuk deskripsinya, misalkan kita akan membuat soal pilihan ganda semua, bisa kita buat instruksi. Misalkan pilihlah jawaban yang benar. Nah, kita akan saya akan mencontohkan mengetikkan soal yang memuat equation ya, berbentuk pilihan ganda.
Maka kita tambahkan di sini, ditambahkan baru. Nah, di sini kita tambahkan pilihan. Jadi kalau untuk yang berbentuk pilihan ganda, benar atau salah itu pilih yang pilihan. Untuk berbentuk esai itu teks ya. Seperti itu. Ini yang untuk memerlukan tanggal, misalnya tanggal lahir, ya itu menggunakan tanggal di sini. Kita pilih pilihan karena kita akan membuat tipe soal pilihan ganda. Soal nomor 1 ya. Sini saya sudah menyiapkan. Nah, saya akan membuat soal seperti ini. Turunan pertama dari fungsi berikut ini adalah. Nah, saya kopikan ya. Jadi bisa kita ketik langsung di formnya tadi atau kita ketik di Word dulu baru kita copy juga bisa. Kita copy seperti ini. Kemudian kita masuk ke formnya tadi. Di sini kita pastekan. Nah, ini kita hapus. Nah, kemudian untuk persamaannya, yang untuk persamaan dari untuk soal ini, cara kita memasukkannya, jadi bisa 2 langkah, bisa kita copy seperti ini nanti ya, kita copy. Sebelumnya kita ketik dulu di Word ini ya, dengan menggunakan equation. Nah, ini kemudian kita copy. Selanjutnya kita tinggal masuk lagi ke formnya tadi. Nah, kita pastekan. Bagaimana cara kita mempastenya? Kita hidupkan dulu di sini yang di titik 3. Di sini Bapak Ibu. Di titik 3 ini ada yang istimewa di sini. Titik 3 ini kita klik. Nah, di sini ada acak opsi. Kalau kita ingin mengacak opsinya, kita aktifkan, kita centang. Nah, kalau kita ingin membuat equation, berarti nanti di sini di matematikanya, tab matematika ini kita aktifkan, kemudian otomatis subjudulnya juga ada di sini ya. Nah, kita masukkan tadi di sini ya, di subjudulnya tadi di sini. Nah, itu tinggal kita masukkan. Bisa kita pastekan ya, yang tadi tinggal dipaste aja di sini. Atau kita mau ketikan ya, bisa juga. Ini tadi kan persamaannya fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat tambah 5x dikurang 4. Nah, ini bisa kita copy ketikkan langsung di sini juga bisa ya. Kita ketikkan seperti ini f ya, fx. Nah, ini langsung ya sama dengan ini 4, kita ambil 4, kemudian x pangkat, ini berarti x pangkat, ini dulu ya, salah 4, ini dihapus aja dulu, ini x berpangkat ya, nah, ini kita ketikkan dulu x-nya, x baru berpangkatnya ini, kita pilih yang ini, pangkatnya kita ketikkan 4x pangkat 3, baru kemudian kita turunkan lagi, dikurang 2x kuadrat, langsung ini ya kita pilih, ini x-nya kita ketikkan dulu, nah, ini x dulu, baru pangkat 2-nya ini, kuadrat ditambah 5x, ini x-nya dikurang 4. Nah, seperti ini. Ini untuk subjudulnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin copy langsung? Nah, kalau kita ingin copy langsung, tadi kan kita mengetik ya. Sekarang ini saya hapus. Nah, ini kita akan mengkopinya seperti ini caranya. Tadi ya seperti ini, kita copy, kita blok, kita copy, kita masuk ke formnya tadi. Ini tapi sebelumnya ini harus beralih dulu ya. Kita beralih dulu ke sini ke matematika. Tadi tampilannya seperti ini. Kita beralih dulu ke matematika. Nah, sudah seperti ini, baru kemudian kita pastekan. Nah, seperti ini.
Selanjutnya bagaimana mengubah ke matematikanya, tinggal diklik lagi. Nah, sudah jadi caranya ya. Nah, sekarang selanjutnya untuk pilihan optionnya. Nah, ini saya sudah mengetikkan. Jadi ada dua cara tadi ya, bisa kita ketikkan di formnya langsung atau kita mengetik di Word kemudian kita pastekan. Nah, ini kita pastenya bersama-sama langsung. Caranya kita blok dulu. Ini ada ABCD-nya, kita nonaktifkan dulu numberingnya ya. Ini untuk ABCD-nya ini di numberingnya ini kita nonaktifkan. Nah, kita kasih non seperti ini. Selanjutnya kita copy. Nah, kita copy seperti ini. Kemudian kita masuk ke formnya tadi. Nah, kita pastekan. Nah, sebelum kita pastekan tadi kita ubah dulu. Ini beralih ke matematika ya. Jadi dalam bentuk seperti ini. Beralih ke matematika dulu. Selanjutnya baru kita tempelkan. Nah, sudah. Kalau sudah semua seperti ini, untuk beralih ke matematikanya, kita tinggal klik seperti ini satu persatu. Nah, sudah jadi. Lebih praktis dan cepat. Nah, jadi tinggal tadi opsi jawaban benarnya adalah C. Ini yang salah dihapus. Nah, seperti ini Bapak Ibu cara kita untuk memasukkan soal yang berbentuk equation. Jadi kita menambahkannya di tab matematika ya. Jadi matematikanya kita aktifkan. Kemudian kita pastekan seperti itu. Saya contohkan lagi, ini saya kasih contoh, saya kasih poin. Nah, ini jangan lupa dikasih ini harus centang dikerjakan. Kita kasih poin, misalkan poinnya saya mau buat mencontohkan ya, kita kasih poin 25. Sekarang kita tambahkan baru lagi. Nah, saya akan mencontohkan yang seperti ini ya. Ada soalnya, kemudian ada gambarnya, kemudian ini option ABCD-nya dalam bentuk equation ya. Ini caranya kita kopikan dulu seperti ini ya soalnya. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kita pastekan, kita tempel ini nomor 2-nya. Kemudian bagaimana untuk gambarnya tadi yang seperti ini? Gambarnya ini sebelumnya kita bisa menggunakan snipping tool ini ya. Nah, kita snipping tool dulu. Bapak Ibu, jadi gambarnya itu di snipping tool dulu ya, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita snipping tool seperti ini. Nah, setelah itu kemudian kita simpan. Saya sudah melakukan snipping tool. Jadi saya tidak perlu. Setelah kita snipping, setelah kita simpan, kita kembali ke formnya sini. Kita pilih yang di sini di gambar ini ya, karena kan ada di soalnya ya. Kita pilih seperti ini, kita pilih gambar, kita pilih unggah. Nah, di mana soal tadi adanya ya. Nah, itu bisa kita lihat. Soalnya ada di mana yang ini misalnya. Nah, ini kita buka. Udah sambil menunggu proses. Nah, ini kita tidak memerlukan subjudul. Kalau kita tidak memerlukan subjudul, maka berarti di sini subjudulnya tidak usah diaktifkan. Ini yang aktif hanya acak opsi dan tab matematikanya. Selanjutnya kita akan menambahkan opsi pilihannya ya. Nah, untuk menambahkan opsi pilihannya sama seperti tadi, kita kopikan seperti ini. Kita blok, kemudian numbering ini kita nonaktifkan. Kita nonaktifkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita kopikan, kita masuk lagi di formnya tadi, kita pastekan. Nah, sebelum kita mempastekan, kita kembali lagi beralih ke sini ya, kita alih ke matematika dulu seperti yang tadi. Ya, kita klik tombolnya seperti ini atau bisa juga 1 2 3 ya. Kemudian setelah bentuknya sudah seperti ini, ya beralih ke tulisan tampilannya seperti ini, beralih ke matematika, baru kemudian kita pastekan tadi yang sudah kita copy. Nah, setelah seperti ini,
Ini masih bentuk teks, kita beralih ke matematika, kita tinggal mengklik di sininya ya, beralih ke matematika. Ini seperti ini. Ini hapus. Jawabannya adalah yang C. Seperti ini. Kemudian saya mencontohkan lagi yang satu lagi ya. Contoh soal. Kalau ini tadi gambarnya, ada gambar di soalnya ya. Sekarang bagaimana tipe soal yang seperti ini ya, yang ada ABCD-nya, ini ada gambarnya ya. Misalnya soalnya seperti ini. Kita perkecil. Nah, ini kita copy dulu soalnya ya. Ini kita ketikkan Y sama dengan nada mutlaknya, ini kita ketikkan digunakan equation ya. Kita copy, kemudian kita masuk ke formnya tadi, kita pastekan di sini. Nah, ini sudah masuk soalnya. Sedangkan untuk gambarnya ya, nah ini saya karena gambar ini belum ada aplikasi untuk menambahkan gambar di option, maka alternatif yang bisa kita gunakan saat kita membuat soal yang bertipe seperti ini, caranya adalah kita merubah dalam bentuk gambar antara soal dan option pilihannya. Jadi langsung kita snipping tool ya. Jadi kita snipping tool, kita gunakan snipping tool seperti ini. Kemudian kita pilih new. Nah, ini kita snipping tool antara gambar dan option pilihannya. Kemudian kita simpan. Ini sudah saya snipping tool ya, saya tidak simpan. Nah, selanjutnya kalau kita sudah men-snipping tool dan merubah dalam bentuk gambar, kita tinggal memasukkannya di Microsoft Form-nya. Jadi kita tidak, soal ini bisa kita hapus ya, karena tadi sudah ada kita kopikan. Kita ubah bentuk gambar. Nah, kita tinggal mesisipkan media, kita pilih gambar, kita pilih unggah. Nah, kita unggah, ini soalnya tadi yang sudah saya snipping tool ya. Kita buka seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Kemudian untuk optionnya nanti kita tinggal ketikkan ya, A, B, C, D. Ini kan ini sudah ada ya. Ini bisa kita perbesar ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini soalnya, ini ada A, B, C, D, E-nya. Nanti karena kita tidak memerlukan tab matematika di sini ya untuk di optionnya ini, maka berarti di sini di titik 3 ini bisa kita nonaktifkan saja untuk matematikanya. Nah, tinggal kita ketikkan optionnya A, ya, B, tambahkan opsi lagi, C, opsi lagi D, tambahkan opsi lagi E. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, ini untuk option yang memuat gambar ya. Ini lagi dalam proses, jadi Microsoft Form. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa menambahkan langsung gambar untuk di setiap option pilihannya. Jadi kita bisa membuat dalam bentuk di soalnya ya, kita jadikan gambar. Kemudian untuk pengaturannya ya, saya akan sedikit untuk pengaturan. Untuk pengaturannya Bapak Ibu, di sini jika Bapak Ibu mengaktifkan seperti ini kan aktif, tampilkan hasil otomatis. Ini berarti aktif. Di sini artinya ketika siswa itu mengerjakan, kemudian dia mengirimkan, maka otomatis nilainya akan langsung terlihat. Ya. Kemudian dia juga bisa mengetahui jawaban yang benar ataupun jawaban yang salahnya. Nah, kalau kita tidak menginginkan, berarti tinggal kita nonaktifkan seperti ini. Kalau seperti ini berarti siswa itu begitu dia mengirim, dia tidak tahu berapa nilainya ya. Nah, itu kembali kebijakan Bapak Ibu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sekolahnya sudah mendeploy akun Office, kita langsung otomatis mengaktifkan di sini ya. Hanya orang di organisasi saya dapat merespon. Maka kita catat nama, kita aktifkan. Jadi kita tidak perlu menyantumkan nama kelasnya.
ketika siswa mengerjakan itu otomatis namanya akan masuk ya. Kemudian kita aktifkan 1 respon per orang. Kalau kita mengaktifkan 1 respon per orang, maka tidak masalah, kita aktifkan saja nilainya. Jadi begitu dia mengerjakan, dia sudah mengetahui nilainya. Dan dia tidak bisa lagi masuk untuk mengerjakan. Terima tanggapan, iya. Tapi bagi rekan-rekan mungkin yang siswanya belum seluruhnya menggunakan akun Office, maka kita bisa memilih yang di sini ya. Siapapun dapat menjawab. Kalau kita memilih siapapun dapat menjawab, berarti siapapun yang menemukan link ini yang kita bagikan di grup WA atau di pembelajaran misalkan di classroom atau dimanapun yang kita ingin kita bagikan, maka dia bisa menjawabnya. Ini tidak usah kita aktifkan karena dia bisa masuk lagi beberapa kali mengerjakan ya. Di sini tidak aktif untuk yang 1 respon itu hanya berlaku kalau hanya orang di organisasi saya. Tapi kalau kita memilih siapapun dapat menjawab, ini tombol ini tidak berlaku. Nah, kemudian kalau kita siapapun dapat menjawab, berarti kita harus menambahkan di bagian pertama ini identitas dirinya ya Bapak Ibu ya. Harus kita tambahkan nama. Jadi di sini kita tambahkan baru itu kita tambahkan dulu namanya siapa ya, karena siapapun dapat menjawab. Ya, jadi tidak hanya yang memilih yang domainnya yang sama dengan kita. Kita ketikkan namanya mungkin ya. Nah, kemudian tambahkan lagi berikutnya misalkan kelas. Seperti itu. Tapi bagi yang pengaturannya sudah mendeploy akun ya, ini langsung aja di sini dan kita tidak perlu menambahkan nama dan kelas ya. Kemudian kalau pengaturan sudah siap, jangan kita selanjutnya untuk ketika akan membagikan, pilihlah di sini ya. Hanya orang di organisasi saya dapat merespon, ini yang untuk 1 domain. Ya, misalkan di sekolah saya, itu saya akan memilih hanya orang di organisasi saya dapat merespon. Jadi hanya siswa-siswa dari SMA Al-Hayat Samboja saja yang bisa mengerjakan. Tapi kalau saya akan membagikannya ke umum, nah maka saya pilih di sini anyone with the link. Ya, jadi siapapun dapat menjawab. Ya, jadi siapapun dapat menjawab atau anyone with the link. Oke, kalau sudah tinggal nanti Bapak Ibu silakan disalin ini tautannya, kemudian tinggal dibagikan. Ya. Ini seperti itu cara saya ya, saya berbagi bagaimana cara kita memasukkan equation tadi, kemudian sedikit tentang pengaturan dan share-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.